kita lanjutkan nanti ini yang irreversible. Apa itu reaksi reversible? Reversible itu reaksi yang bolak-balik ya. Jadi kalau kita punya A menjadi B kayak gitu. Nanti ada si B ini yang sudah terbentuk nanti bisa kembali lagi menjadi reaktan. Itu seperti itu. Itu reaksi reversible. Kalau irreversible yang kebalikannya, tapi dia tidak bisa kembali lagi ke sini. Nah, biasanya kalau untuk reaksi yang seperti ini supaya kalau kita mendesain reaktor itu harus K-nya reaksi konstanta laju reaksinya itu harus besar yang K1 kayak gitu. Gimana caranya supaya jangan banyak yang ke K2 reaksi baliknya seperti itu. Salah satunya yaitu nanti konsentrasi dengan mengeluarkan hasil reaksinya, semakin banyak yang dikeluarkan nanti kesetimbangannya akan bergeser ke kanan seperti itu. Kemudian tergantung lagi kalau reaksinya isotermal non isotermal seperti yang hal seperti ini kalian sudah belajar di kimia, kemudian di fisika seperti itu ya, sudah, saya pikir nggak perlu diinikan lagi. Nah, yang ini kembali kemarin irreversible, ini kemarin sudah, ini reaksi untuk reaksi OD1 nanti kita dapatkan kalau ini dengan cara integral kita dapat ini ya kan. Kemudian untuk reaksi yang ini bisa di reaksi OD1 itu kita bisa dijadikan ke dalam bentuk konversi. Nanti kita dapatkan persamaannya adalah min ln ini. Min ln 1 min XA sama dengan KT. Jadi nanti kalau di reaksi OD1 kita bisa membuat grafik hubungan antara ln bisa dalam bentuk min ln CA per CA0 atau ln CA0 per CA kayak gitu ya, tanpa ln min. Kemudian dalam bentuk konversi juga bisa. Nah, kalau nanti ada data T versus konsentrasi kayak gitu. Ini kan ada T0, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau saya tanyakan berapa order reaksinya, itu ada yang cuma menghitung ini doang kemarin itu yang saya suruh itu. Menghitung ini intercept di sini. Langsung dia dapat harga K-nya sekian. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Kalau Anda melakukan cuma satu data itu ya nggak bisa. Jadi semua data yang di sini harus diplot ke dalam bentuk grafik kayak gitu. Ya, ke depan kalau UTS dilakukan seperti itu saya langsung nolkan. Kayak gitu ya. Terus untuk mencari harga K juga dihitungnya juga demikian, cuma dua data doang, nggak kayak gitu. Kalau menghitung slope itu kan berarti deltanya kayak gitu. Tapi di garis ini bukan dari data. Jadi dari persamaan yang terbentuk. Jadi ini persamaan yang terbentuk ya. Nah, ini dari data kayak gitu. Jadi kita kan menghitung ini, menghitung ln CA per CA0. Ini titiknya di sini, masukin ke situ kayak gitu. Nanti grafiknya garis yang terbentuk itulah yang nanti kita hitung slope-nya. Oke. Jadi nanti kalau menghitung order reaksi segala macam juga jangan hanya menggunakan satu data doang, dua data doang. Itu ada yang kemarin seperti itu. Oke, kemudian ya reaksi OD2 bimolekuler itu udah, saya nggak perlu menjelaskan lagi ya. Itu kalau bimolekuler nanti kita bisa ln CB per CA atau ini. Nah, kalau pakai ln CB per CA itu nanti interceptnya bukan sama dengan 0. Jadi garisnya bukan dari 0, 0. Nah, ini intercept sama dengan 0. Ini kayak gini. Nanti ini interceptnya akan sama dengan ln M. M itu CB0 per CA0. Kayak gitu. Jadi ada dua grafik. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nanti semuanya sama. K-nya akan sama. Hitungannya akan mendapatkan harga K yang sama. Seperti itu ya. Kemudian nanti itu yang 3 reaksi order 3 kayak gitu. Nanti persamaannya yang diperoleh ini. Bentar. Ya. Jadi seper CA0, CB0 bla 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 bla. Nah, kali ln CD0 kali KT. Jadi ini
ini yang harga Y-nya, kayak gitu. Jadi Anda harus menghitung segini banyak, itu harga Y-nya, kemudian ini KT-nya. Demikian. Nanti bikin grafiknya. Nah, Y-nya ini yang saya kotakin tadi. Nah, terus ini T. Nanti grafiknya seperti ini. Dia interceptnya sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk reaksi order 0. Order 0 itu berarti reaksi yang tidak bergantung, dia tidak bukan merupakan fungsi dari konsentrasi, kayak gitu. Jadi si F-nya itu kecepatan reaksinya itu tidak tergantung dengan konsentrasi reaktannya. Mau berapapun konsentrasi reaktannya, dia tidak mempengaruhi kecepatan reaksinya. Jadi min RA sama dengan K, kayak gitu. Nah, ini kalau kita integralkan, kita dapat persamaannya ini CA0, CA, atau kalau kita bentuk konversi juga sama akan menjadi gini. Jadi nanti ini grafiknya, ini T, kemudian yang ini CA0 min CA atau CA0 XA, gitu. Kayak gitu. Ini reaksi order 0, gitu ya. Kemudian, nah ini tadi. Oke, kita juga bisa menggunakan persamaan ini. Pakai order n. Jadi ini pakai reaksi order n. Kadang-kadang n-nya itu kan tidak bilangan genap ya. Misalnya 1, 2, 3 itu kan bilangan genap. 4 kayak gitu. Nah, bisa aja dalam bentuk 1,25 kayak gitu. Order 1,25 atau order 1/4, order 3/4, order 1, sekian kayak gitu. Nah, kalau yang dengan koma-koma itu bisa kita menggunakan order n. Jadi kita langsung menebaknya pakai order n. Gimana? Nah, ini CA1 min n min 1 CA0 1 min n. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi nanti Y-nya itu adalah ini. Ini interceptnya, ini X-nya, T, seperti itu. Ini tidak bisa digunakan untuk reaksi order 1. Kalau reaksi order 1 seperti yang tadi, yang awal. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah kita reaksi irreversible sudah, reversible sudah. Reversible belum ya? Ini reaksi irreversible yang paralel. Paralel itu maksudnya jadi dari satu reaktan dia bisa bereaksi menjadi dua produk, tapi bukan dua produk menjadi dua produk dalam satu reaksi, tetapi menjadi dua reaksi. Ada K1, ada K2. Ini menjadi R, ini menjadi S, seperti itu. Oke. Jadi nanti min RA itu akan sama dengan min DCA per DT, ya. Min DCA per DT itu K1 tambah kalikan CA ditambah dengan K2 kali CA. Nah, ini kan dia bereaksi ke R, bereaksi ke S, beda-beda kayak gitu. Ini yang untuk membentuk si R. Yang ini untuk membentuk S, seperti itu. Nah, untuk kecepatan R, nah ini karena dia produk dia tidak pakai minus ya. R itu DCR per DT itu akan sama dengan K1 kali CA. Sedangkan untuk pembentukan si RS itu akan sama dengan K2 kali CA. Lu bawa ke kamar. Gitu. Bawa ke kamar kan mau. Singkat gua malu pegang lu taruh kamar gimana gitu. Kemudian nah, kalau kita menghitung bagaimana untuk mencari reaktan konsentrasi A, kalau kita ada pakai data yang tersajikan itu adalah konsentrasi A, kita dapat ini menggunakan ini. Nih, min ln CA per CA0 itu sama dengan K1 plus K2 kali T. Nah, interceptnya itu K1 plus K2 kayak gitu.
Nah, dari konsentrasi S kita dapatkan seperti ini. Ini konsentrasi S. Jadi integral dari S itu diintegralkan. Kemudian kalau yang CR itu seperti ini. Atau nanti kita punya ini. CR per CR0 dibagi dengan CS per CS0 itu sama dengan K1 K2. Jadi yang pertama kita lakukan adalah plot grafik hubungan antara CA per CA0. Nanti kita dapat intercept K1 plus K2. Nah, kemudian kita menghitung ini apa namanya CR per CA0 ini. Nah, kita dapatkan hubungan antara K1 plus dibagi dengan K2. Nanti kalau ini sudah dapat K1 per K2 itu sama dengan sekian, kita dapat K1 plus K2 sama dengan sekian, kita dapat dua-duanya, dua persamaan dengan dua variabel, kita bisa menghitung nanti masing-masing K1 maupun K2-nya. Itu ya. Kemudian ini profilnya. Nanti kalau dibuat grafik itu hubungan antara konsentrasi dengan waktu, maka kalau reaktan ini kan CA ya, reaktannya makin lama makin berkurang, sedangkan produk makin lama makin naik. Nah, mungkin si R ini ya produk primernya yang utamanya, kemudian ya S ini reaksi apa, reaksi yang tidak diinginkan, jadi CS biasanya lebih kecil kayak gitu. Oke, itu demikian. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kemudian ini reaksi seri. Nah, kalau seri, si A ini akan bereaksi menjadi R, nanti si R bereaksi menjadi S. Jadi kalau kita mencari kecepatan rea, itu akan sama dengan K1 kali CA. Kayak gitu. Ini mestinya di sini. Kemudian kalau menghitung R, si R itu adalah bentukan, dia merupakan produk dari A, tetapi dia ada yang bereaksi, berarti kan ini berkurang menjadi S, kayak gitu ya. Maka si R itu dari K1CA dikurangi dengan K1CR, K2CR, gitu. Sedangkan RS itu K2 kali CR. Nah, ini batas integrasinya. Itu kita punya 3 diferensial ya, 3 reaksi diferensial. Maka nanti kalau diselesaikan kita punya ini. Yang pertama ln CA per CA0 K1T kayak gitu. Itu nanti dapatkan harga K1. Kemudian untuk konsentrasi R nanti kita punya persamaan ini. Untuk persamaan yang ke CS kita punya persamaan yang ini. Kayak gitu. Nah, kalau digambarkan kalau hubungan apa namanya grafik ya, konsentrasi dengan T, kalau reaktan yang A itu pasti nanti makin lama makin turun kayak gitu kan. Nah, kalau untuk yang R ini kan tadi si A menjadi R menjadi S. Nah, si R ini akan naik nanti, tapi pada suatu ketika dia akan turun. Karena hasil yang terbentuk dari R ini akan terbentuk menjadi S. Jadi S itu awalnya kecil-kecil akhirnya naik seperti itu. Oke. Ini untuk reaksi reaksi seri. Nah, jika tahap reaksi 2 jauh lebih cepat, reaksi yang kedua dibandingkan tahap reaksi 1, maka tahap reaksi 1 menjadi penentu kecepatan reaksi. Nah, ini kan jelas ya. Kalau penentu kecepatan reaksi itu pasti yang jadi lambat, yang paling lambat. Yang kecepatannya paling lambat itu akan menjadi penentu kecepatan reaksi. Ini sama kalau misalnya kalau kalian ada apa ya? Misalnya per kelompok harus menyelesaikan lintasan dari misalnya dari dari pos 1 ke pos 2 kayak gitu. Kalau kelompok itu kan berarti harus sama-sama kan, tidak boleh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, nanti kecepatan kelompok itu akan ditentukan oleh siapa? Yang paling cepat? Enggak, pasti yang paling lambat. Karena satu kelompok itu nggak boleh ketinggalan kan, kayak gitu. Dan walaupun speednya ada yang lebih tinggi, dia akan nungguin temannya yang
speednya rendah. Jadi penentu kecepatan reaksi itu pasti yang paling rendah kayak gitu. Nah, ini apa namanya, untuk mencari harga maksimum dan T maksimumnya. Oke, lanjut. Kemudian nanti ini reaksi reversible, reaksi bolak-balik. Nah, kalau reaksi bolak-balik kayak mana? Reaksi bolak-balik ya sama,